Halo boloku, halo netizen yang budiman ya. Untuk si Begeng dan geng sirkus ya, terutama si Begeng ya, ini masukan buat lo. Lo tuh gampang banget dihasut, tau gak sih ya. Menanggapi ya perihal PH-nya Nikita Mirzani mengajukan banding. Saat itu sangat horor ya. Ya seharusnya PH-nya Nikita Mirzani itu tidak perlu mengajukan banding karena apa? Itu adalah harapan dari sang pelapor ya, bahwa Nikita Mirzani akan mengajukan banding, di mana ketika Nikita Mirzani mengajukan banding, hakim so pasti tidak akan mengabulkannya. Tetapi ketika JPU mengajukan banding, hakim mengabulkannya, Nikita Mirzani bisa melakukan kasasi untuk mempertahankan hukuman yang divonis oleh sang hakim ke Mahkamah Agung. Intinya Nikita Mirzani bisa bebas di tahun depan. Tetapi ketika PH-nya Nikita Mirzani mengajukan banding, kemungkinan besar Nikita Mirzani akan divonis di 7 ataupun 8 tahun ke depannya. Sangat mengerikan sekali loh. Miss Gosip harapkan supaya PH-nya Nikita Mirzani tidak mengajukan banding. Itu aja sih. Wait, tunggu sebentar. Tunggu. Ini aku nggak salah dengar berita kan? Nggak salah baca berita kan ya? Kalau JPU bakal mengajukan banding karena keberatan atas putusan pengadilan terhadap Nikita Mirzani yang cuma 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kan? Ini nggak salah dengar kan ya? Atau masih kabar angin saja gitu? Ya, tapi terserah lah ya, mau benar apa betulnya terserah gitu. Karena sah-sah saja kalau misalkan JPU mau mengajukan banding gitu, sah saja, nggak masalah. Pertanyaannya, yakin mau mengajukan banding, yakin mau maju untuk banding gitu. Nggak lupa kan berapa puluh juta pasang mata dan telinga orang mendengarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan yang terkuat gitu ya. Termasuk yang paling kuat adalah bukti percakapan komunikasi dan chatan, yang dimana semua orang juga tahu di dalamnya tidak sedang berada, dua belah pihak tidak sedang berada dalam tekanan gitu ya. Ada negosiasi, masih bercanda gurau, bercanda tawa, tawar menawar ya gitu. Dan kalian harus tahu yang inisiasi untuk mencari Nikita Mirzani melalui mail ya ini si DRG gitu. Kalian nggak lupakan itu, jaksa nggak lupakan itu ya. Jangan sampai persidangan pengajuan banding ini selanjutnya ini bakal membawa kamu ke liang kamu sendiri ya. Jadi pikir-pikir dulu. Katanya sih masih mikir-mikir ya, tapi kita nggak tahu gitu. Tapi mikir-mikir dulu ya. Ingat ya, Nikita Mirzani ini ditahan karena TPPU ya, disidang karena pemerasan dan divonis karena undang-undang ITE. Ya, 3 pasal itu, 2 pasal dihilangkan karena tidak terbukti, dan pasal yang terakhir ini yang vonisnya ini itu nggak kuat ya. Tinggal dibetulin aja nanti dibanding ya. Hati-hati, pikir-pikir dulu deh menurut aku ya. Jangan sampai kamu yang masuk deh ya. Ingat ya, dari persidangan Nikita Mirzani itu sudah banyak yang terbongkar. Mafia skincare, mafia judol, mafia kasus-kasus hukum, mafia jaksa-jaksa yang punya kasus sebelumnya. Banyak yang terkuak gitu ya. Jangan sampai segala sesuatunya nanti terkuak itu kamu yang masuk itu ya. Jadi bismat aja sih murah. Salam bingung. Ketika Dr. Reza memberikan uang, mentransfer uang 2 miliar kepada Nikita Mirzani, 2 miliar yang pertama ya, pertanyaannya gini, ketika dia setelah mentransfer, kalau dia merasa diperas, kenapa dia tidak langsung melaporkan? Justru malah dia memberikan dana another 2 miliar setelah itu. Jadi ada jeda. Berarti kan itu kan merupakan sebuah kesepakatan gitu kan. Tidak saya baru mikir gitu loh, setelah saya mikir berarti itu kan ada sebuah kesepakatan gitu loh. Dan kalau memang alasannya sebenarnya tidak ada keinginan untuk melaporkan Nikita Mirzani pada waktu itu, berarti ada seseorang di belakang Reza Gladys yang manas-manasin gitu kan. Ibaratnya tuh LPG guys, kompor LPG. Ya kan, kompor LPG. Nah, kita nggak tahu orang yang di belakang Reza Gladys itu siapa yang ngompor-ngomporin itu.
Apakah dia mempunyai maksud-maksud tertentu atas kasus Nikita Mirzani? Nah, itu kan mesti harus dibuktikan, ya kan? Karena saya nggak tahu. Tapi ya mungkin netizen tahu semua kan kasus ini kan. Jadi memang ya, kasus Nikita ini sangat menggemparkan dan bisa ditonton oleh semua masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri gitu kan. Jadi ini sangat viral dan tentunya mempertontonkan kualitas hukum Indonesia yang begitu bobrok gitu loh. Karena apa? Kalau betul ini memang ada seseorang di belakang dalang semua ini, berarti kan permasalahannya ada di penyidikan, di kepolisian. Berarti ada oknum-oknum yang sengaja mengatur ini gitu loh. Dan saya nggak tahu siapa oknumnya gitu loh. Dan ya betul juga kata Pak Mahfud, memang ada maklar kasus gitu loh. Karena Pak Mahfud pernah bercerita pada podcastnya bahwa ketika maklar itu ada, sebelum orangnya ditangkap, maklar itu sudah ada di kepolisian. Itu kata Pak Mahfud, gitu kan, bukan kata saya, kata Pak Mahfud, saya dengar podcastnya kan. Jadi serem ya guys, ngeri. Indonesia itu mengerikan gitu kan. Jadi ya, well, hati-hati aja lah ya. Jadi jangan sampai tersandung oleh hukum gitu loh ya. Karena kalau di Indonesia, you kena hukum, habis duitnya. Oke guys, saya nggak tahu mau harus ngomong apa lagi, tapi kita tetap semangat untuk mensupport Nikita Mirzani supaya Nikita Mirzani bebas. Oke guys, tetap semangat, pikirannya tetap cerdas. Thank you. Halo boloku, halo netizen yang budiman ya. Untuk si Begeng dan geng sirkus ya, terutama si Begeng ya, ini masukan buat lo. Lo tuh gampang banget dihasut, tau nggak sih ya? Sebetulnya yang bermasalah dengan Nikita Mirzani itu si Nepos ya. Terus Nepos menghasut lo supaya ngandangin Nikmir. Lo nyadar gak sih? Lo tuh cuma dimanfaatin. Si Nepos mah gak keluar apa-apa ya, tapi lo yang suruh keluar sumber dana ya, buat bayar ini, buat bayar itu, buat lobby ini, buat lobby itu. Padahal kalau lu mau berbesar hati, sebetulnya nggak perlu dituntut juga nggak sih? Ya kan? Aduh. Buat Begeng ya, kemarin udah habis 4 miliar buat Nikita Mirzani kan. Terus ditambah lagi 50 miliar guys. Terus ditambah lagi buat biaya buzzer premium dan buzzer yang icikiwir ya. Buzzer receh. Terus ditambah lagi nanti persiapan ya si Begeng ya, 244 miliar ya nanti yang dituntut oleh Nikita Mirzani ya. Kadang tuh kasihan ya. Sekarang dampaknya ya, karena kemarin lu habis miliaran miliar ya. Sekarang lu jadi kejar setoran kan. Jualan siang malam pagi sore. Kenapa lu kejar setoran atau udah bangkrut? Belum lagi kepercayaan orang terhadap produk lu kan udah nggak ada. Maaf ya kalau bener. Buat Tante Judol hati-hati ya, kan kemarin habis nobar. Di sana ada si Abu-Abu, tapi yang klarifikasi jumpa pers malah si Tante Judol. Abu-Abu nggak berani, karena udah sesumbar ngomongin si NM itu pemerasan. Padahal hakimnya bilang tidak ada pemerasan, tidak ada yang namanya pencucian uang, hanya pencemaran nama baik. Ayo, Tante Judol sekarang harus tanggung jawab ya, karena yang mencetuskan pemerasan itu dan selalu koar-koar pemerasan adalah Tante Judol. Sekarang ada laporan loh Tante Judol ya, tentang pencemaran nama baik Nikita Mirzani soal pemerasan yang dicetuskan oleh Tante Judol. Siap-siap Tante Judol ya. Aku tahu loh, karena beritanya langsung dari orang yang akan melaporkan.
Gue nggak jauh-jauh dari angka 8, bahkan mungkin bisa jadi 8. Bisa turun 1, bisa naik 1. Atau naik 2, atau turun 2. Gue nggak jauh-jauh deh. Jangan suka kali main vonis-vonisan, apalagi tiba-tiba menjadi hakim dadakan. Nikita Mirzani itu hanya divonis 4 tahun masa tahanan. Nggak ada itu 11, 9, 8, 7, nggak ada. Hanya divonis 4 tahun masa tahanan dan denda 1 miliar. Makanya jangan hobi kali main tebak-tebakan, kan meleset.